Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Kinmu menahan napas, menutup botol giok itu rapat-rapat, lalu mengeluarkan botol lain untuk menampung udara beracun di sekitarnya. Ia membuka mulut penjaga kura-kura, dan memasukkan botol itu ke dalamnya. Kinmu bilang, dengan begini dia tak akan bangun cepat. Tak lama, kulit dan baro terkelupas, memperlihatkan sosok tubuh asli Kinmu. Ia bergumam, sekarang aku bisa dibilang memakai jalan iblis. Kinmu menatap kulit yang tertinggal di tanah sambil menggeleng. Nenek sih memang bisa meniru kulit orang lain, tapi kebiasaan itu selalu meninggalkan trauma. Kinmu mengambil kembali pedang pelindung junior, membalik tubuh penjaga kura-kura, lalu menemukan jimat harta karun dan menyimpannya. Setelah memeriksa sekitar tanpa hasil, ia mengaktifkan mata dewanya. Rune muncul di pupilnya, dan pandangannya menembus segel altar-altar emas. Di setiap altar ada kubus, berisi patung kecil mengerikan dengan wajah bengkok dan rambut kusut. Kinmu mengukur rune di 14 sisi jimat, lalu menggeleng, ini bukan kunci altar, mungkin hanya pembuka aula istana. Kinmu melangkah cepat memeriksa altar-altar emas satu persatu. Ia tahu Ling Yuxiu di luar sedang menahan gerbang dan tak akan bertahan lama. Di atas altar, berbagai harta aneh terpajang, kulit manusia dijadikan kanvas rune, tengkorak jadi mangkuk, hingga panji dan kuil tulang putih. Semua artefak itu milik sekte sesat, ada pula harta berkilau keemasan buatan para penyihir sekelas raja, serta benda dari aliran lain seperti pagoda dan sarira Buddha, gukin terbakar, pelet pedang kecil, dan sebilah pedang patah. Kinmu berhenti di depan prasasti batu di altar emas, melihat diagram sirkulasi tubuh yang belum lengkap, jelas teknik tingkat tinggi, tapi ia tak sempat mempelajarinya. Ia segera berlari ke ujung perbendaharaan dan berhenti di altar lain, tempat tubuh bagian bawah seseorang berdiri tegak memancarkan cahaya keemasan. Darah dan tulangnya berkilau seperti emas, auranya menekan bahkan lebih kuat dari Raja Penyihir. Kinmu menatap tubuh bagian bawah itu dan sadar jika itu tubuh kakek jagal. Ia teringat kisah lama penyihir agung membasmi sekte yang mencuri tubuh bawah kakek jagal, lalu memotong tubuhnya sendiri untuk menggantikannya. Kinmu menyadari kemungkinan mengerikan. Penyihir agung menempelkan tubuh bawah kakek jagal ke tubuhnya sendiri. Ia menduga sang penyihir menganggap tubuh sang kakek lebih kuat, atau mungkin ia menggunakannya untuk menciptakan senjata roh berkaki dua. Kinmu tampak ragu, tubuh bawah di altar itu disegel, dan jika disentuh, patung kecil dalam kubus pasti akan menyerangnya. Ia teringat ajaran kakek pincang tentang jurus surga mencuri matahari berganti tangan, meskipun belum pernah memakainya. Dengan gelisah, ia mulai bergerak secepat bayangan, mengaktifkan jurus langit pencuri, dan langkah kaki ilahi dari kakek pincang. Tubuhnya melesat seperti kilat, tangan dan kakinya bergerak begitu cepat, hingga mata manusia tak sanggup menangkapnya. Kinmu jarang melatih jurus pergantian matahari, tapi kini ia mencobanya bersama jurus kaki mencuri langit. Saat keduanya dijalankan bersamaan, ia terkejut menyadari dua jurus itu sebenarnya satu kesatuan, yang diajarkan terpisah oleh kakek pincang. Begitu digabungkan, aliran ki vitalnya meningkat berkali-kali lipat, membuat kecepatan tangan dan kakinya melonjak luar biasa. Kinmu menarik napas dalam, menatap ke depan, lalu melesat secepat kilat, seolah sedang terbang di aula emas yang luas itu. Udara di aula emas bergemuruh keras, dan Kinmu terpental menghantam dinding sejauh 300 meter, lalu setelah itu terjatuh kaku.
Cincin gas putih menyelimuti tubuhnya, ia bangkit, lalu kembali berlari, kali ini memanjat dinding dan menembus langit-langit dengan kecepatan luar biasa. Suara desing memenuhi udara saat ia berkelebat dan memetik sesuatu. Altar emas kosong seketika, dan di tangannya muncul mangkuk tengkorak. Kinmu mendarat sambil tertawa lepas, lalu berlari lagi, merentangkan tangan bagai kilat, mengosongkan altar demi altar, hingga harta karun bertebaran di lantai. Beberapa saat kemudian, seluruh altar emas telah kosong. Kinmu memeluk sepasang kaki emas dan meletakkannya perlahan. Ia tertawa kecil, pantas saja kakek pincang gemar mencuri, ternyata ini begitu menyenangkan. Pemuda dari desa lansia cacat itu menarik napas panjang, menatap harta karun berserakan, lalu tersenyum puas. Meskipun salah satu kaki kakek pincang terpotong, nilainya tetap luar biasa. Kinmu sadar idenya berbahaya, itulah sebabnya kaki kakek pincang hilang. Ia menahan diri agar tidak terjerumus ke kegilaan yang sama. Kinmu bergumam, rasa mencuri memang menyenangkan, tapi jangan terlalu jauh. Ia menatap harta karun berserakan, dan memutuskan mengambil beberapa saja, pandangannya tertuju pada pelet pedang berat. Ia berkata, pasti benda ini istimewa. Ia menyalurkan ki vital, terdengar dengungan, lalu sebuah pisau melengkung terbang keluar, berputar pelan di depannya. Kinmu terkejut, ini bukan peluru pedang, tetapi peluru pisau. Ia pernah melihat pelet pisau seperti ini, digunakan pasukan pemberontak kekaisaran barbar, untuk menyerang tebing roh surgawi kanselir Basan, meninggalkan ribuan pisau yang tak bisa dicabut. Ia mengambil satu bilah pisau melengkung, namun sulit digunakan tanpa teknik khusus. Meski begitu, kualitasnya jauh melampaui milik pasukan pemberontak, setara dengan pisau pembantai babinya. Setelah menarik kembali ki vital, bila itu berubah lagi menjadi peluru pisau dan lenyap. Kinmu melihat banyak pisau serupa di dalam pelet itu, senjata pembunuh yang sangat mematikan. Ia lalu mengambil pedang patah di dekatnya, tapi benda itu terasa ringan dan tak berdaya di tangannya. Kinmu membuka mata dewanya untuk meneliti gukin itu, tapi tak menemukan apapun. Namun karena benda ini disimpan di tempat penting istana emas Luolan, ia yakin gukin itu luar biasa dan memutuskan untuk membawanya. Salah satu ujungnya hangus seperti tersambar petir, tapi setelah diamati, Kinmu sadar gukin itu memancarkan aura jahat. Kinya berdenyut seperti darah hidup dan iblis besar bersembunyi di dalamnya. Ia bergumam, mungkin roh pohon yang berubah jadi iblis dan dijadikan gukin. Ia memanggul gukin di punggung, lalu memungut tulang tangan di dekatnya. Begitu menyentuhnya, kilatan menyambar tubuhnya dan suara menggema di kepalanya. Bahasa dewa. Wajah Kinmu langsung berubah pucat, saat suara dari tulang itu bergema di kepalanya, menggunakan bahasa para dewa. Ia buru-buru melempar tulang-tulang tangan itu, karena sadar betapa berbahayanya benda tersebut. Ia berkata, tulang ini pasti milik tangan dewa. Setelah menenangkan diri, ia memakai pedang pelindung junior untuk memungut tulang itu tanpa menyentuhnya langsung, lalu memasukkannya ke dalam karung. Ia melirik pagoda 1000 pita berukir indah, namun terlalu besar untuk dibawa. Jadi, ia hanya mengambil beberapa sarira serta mutiara giok, memasukkannya ke karung dan bersiap pergi tanpa menarik perhatian. Saat Kinmu melempar peluru pisau ke dalam karung, ia heran karena tak terasa berat. Ia memeriksa karung itu dan menyadari, benda tersebut juga harta karun yang disegel di altar emas, dengan gambar makhluk aneh bermulut terbuka di sisinya. Ketika dibuka, semua barang di dalamnya mengecil sebesar biji wijen, tapi kembali normal saat dikeluarkan. Karena penasaran, Kinmu mengintip ke dalam dan terkejut, melihat ruang luas sebesar ladang di dalam karung itu. Ia mencoba meraih dasarnya dengan tangannya,
namun tak juga mencapai ujungnya. Kinmu memasukkan kembali semua harta seperti tulang tangan dewa, sarira, pelet pisau, gukin, dan pagoda 1000 pita ke dalam karung ajaibnya, lalu mengangkat tubuh bawah berwarna emas dan menambahkannya juga. Ia memunguti sisa barang di lantai, hanya meninggalkan yang terlalu besar. Karungnya mulai menggembung tapi tetap ringan. Setelah mengambil beberapa kuali pil bersegel langka, ia menggantung karung itu di pinggang dan menutupinya dengan jubah. Ia bergumam, "Waktunya habis, aku harus menemukan Ling Yuxiu dan segera pergi dari sini." Setelah itu ia melangkah keluar dari perbendaharaan. Jantung Kinmu berdebar, tapi ia menenangkan diri. Ia tak jadi mengenakan kulit manusia, dan malah menata rambutnya seperti pengikut sekte penyihir, sambil membawa pisau pembantai babi. Setelah mengenakan pakaian dan baro, dan mengedarkan teknik dewa surgawi dari kitab iblis surgawi, kulitnya memancarkan cahaya emas samar, membuatnya tampak seperti penyihir muda dari istana emas Roland. Ia membuka peta istana lalu menyimpannya. Dengan ki vital, ia mengaktifkan jimat harta yang membuatnya melayang, sementara run-run bersinar menuju segel pintu. Kinmu melantunkan deretan angka, dan setiap nyanyian membuat jimat berputar, menyorot satu demi satu dari 14 sisi segel. Saat memasuki perbendaharaan, pelindung kura-kura mengaktifkan jimat untuk membuka segel 14 sisinya, yang dipenuhi run rumit. Namun bagi Kinmu, menghafalnya mudah. Ia membalik urutan angka-angka yang mewakili setiap sisi dan memecahkan batas dari dalam. Kubus-kubus di depannya mundur satu persatu, hingga ia keluar tanpa hambatan. Setelah itu, ia menghancurkan jimat dengan pedang pelindung junior, dan melangkah menuju gudang istana emas Roland sesuai peta. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan gerbang istana emas Luolan diblokir, tapi masih ada penyihir agung di gudang. Kinmu menyerahkan resep dan berkata, ingin membuat ramuan untuk memulihkan luka. Penyihir itu menyiapkan bahan, dan bertanya soal buah ara dari rumput mutiara merah. Kinmu meminta 4, tak masalah meski kering. Setelah diberi, ia memakannya 1. Melihat sikapnya yang jujur, penyihir itu diam-diam menaikkan harga sambil tersenyum puas. Kinmu marah, "Kau menagih terlalu mahal." Penyihir agung membantah, tapi Kinmu menegaskan akan melapor kepada Raja Penyihir. Mereka berebut kantong koin, hingga tanpa sengaja menjatuhkan botol giok yang pecah, dan mengeluarkan aroma tajam. Penyihir itu pingsan, disusul para penyihir lain yang roboh sebelum sempat mendekat. Kinmu melempar kantong koin ke tubuh penyihir itu, lalu memeriksa pinggangnya, menemukan kuali tersegel dari gudang harta karun. Ia tersenyum, "Dengan ini aku bisa melumpuhkan seluruh istana emas Luolan." Kinmu memasukkan ramuan ke dalam kuali, dan memurnikan Lost Fragrance dengan cepat. Api ki vitalnya terus menyala hingga asap merah muda mengepul. Untung ia masih memiliki buah ara mutiara merah di mulut, jadi tubuhnya tak terpengaruh oleh racun itu. Ia menahan napas, lalu mengubah ki vitalnya menjadi ki vital naga hijau, dan memanggil angin untuk menyebarkan asap ke seluruh gunung. Setelah itu, ia segera meninggalkan aula istana sambil membawa ransel, pisau, dan palu besinya menuju gerbang gunung. Ki vital Kinmu berubah jadi ki vital kura-kura hitam, membentuk bola air. Ia menaruh 3 buah ara mutiara merah ke dalamnya, dan berlari cepat sambil menyalurkan energi, agar efek obatnya bangkit. Ketiga buah itu menyerap air dan membesar, memancarkan energi kuat. Tiba-tiba cahaya emas membumbung ke langit, para raja penyihir di istana emas Luolan menjadi panik, karena para murid telah diracuni. Kinmu segera berlari menuruni gunung, dan menemukan Hulinger serta Ling Yuxiu tergeletak berlumuran darah. Kinmu memasukkan buah ara mutiara merah ke mulut Hulinger dan Ling Yuxiu hingga mereka sadar,
meski masih lemas dan jiwa mereka terasa sakit. Kinmu memberitahu, jika aroma Lost Fragrance hanya menakuti Raja Penyihir, bukan melumpuhkannya. Ia menatap sekitar dengan cemas, sebab orang sekuat kanselir Basan pasti segera datang. Ia bilang kita harus cepat pergi. Ling Yuxiu bangkit dengan lemah, sementara Kinmu menggendong rubah kecil ke dalam ransel, dan menuntunnya turun gunung bersama Banteng Hijau. Ia berlari begitu cepat, hingga keduanya tertinggal. Di kaki gunung ia menemukan perahu, dengan penyihir berwajah kambing yang pingsan di air. Kinmu naik ke perahu, menendang penyihir itu ke sungai, lalu mencoba mendorong perahu bambu, tapi perahu itu tak bergerak sama sekali. Ia menghela napas dan berkata, tak ada daya apung di air ini. Kinmu menuangkan ki vital ke tongkat bambu, membuatnya bercahaya dan memberi daya dorong di air. Perahu pun meluncur cepat menuju seberang, meski masih terasa lambat baginya. Ia khawatir para penyihir Istana Emas Luolan segera sadar, bahwa mereka hanya lumpuh dan bukan diracun. Saat tiba di pantai, Banteng Hijau terbangun dan berseru, "Tuan tua masih di gunung." Kinmu menjawab, "Tenang, dia lebih kuat dari kita. Kalau kita kembali, justru akan jadi beban untuknya, dan biarkan dia mencari jalan kaburnya sendiri." Kinmu melompat ke pantai, disusul Ling Yuxiu dan Banteng Hijau, yang kini telah pulih berkat buah ara mutiara merah. Banteng Hijau segera berubah ke wujud aslinya, seekor banteng raksasa yang menguasai angin dan awan. Kinmu dan Ling Yuxiu naik ke punggungnya. Kinmu menyuruhnya untuk cepat, larilah sekencang mungkin. Banteng Hijau melesat di udara tanpa menyentuh tanah. Angin kencang menghantam wajah Kinmu dan Ling Yuxiu. Hulinger terbangun, hampir terhempas, tapi berhasil berpegangan pada ransel. Kinmu menoleh dan melihatnya hampir jatuh, lalu memperkuat pegangan. Ling Yuxiu berteriak, "Serahkan padaku." Kinmu menyerahkannya, dan Ling Yuxiu menggendong Hulinger. Rubah kecil itu mendengus, tapi akhirnya merasa hangat dan nyaman di pelukannya. Kinmu mengikat rambutnya dan menoleh, melihat jarak mereka makin jauh dari Istana Emas Luolan. Namun cahaya keemasan melesat dari gunung menuju istana dengan kecepatan luar biasa. Tak lama kemudian, beberapa cahaya serupa keluar dari istana menuju mereka. Kinmu terkejut, itu pasti para raja penyihir yang mengejar. Saat ketegangan memuncak, seberkas cahaya terang muncul dan menghadang mereka di langit, bentrok cepat hingga tak terlihat oleh mata manusia. Cahaya di langit saling bertabrakan hingga meledak, menimbulkan asap hitam berbentuk tengkorak yang memenuhi langit. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti gunung hitam yang menakutkan. Kinmu melihat sebilah pisau membelah langit di antara sinar keemasan, sebelum pandangannya hilang oleh kecepatan Banteng Hijau. Mereka terus berlari hingga senja, dan saat Banteng kelelahan, ia meneguk air dari kolam sampai setengahnya mengering. Banteng Hijau kelelahan dan terus minum hingga air kolam surut. Kinmu turun dan menyuruhnya berhenti. Tiba-tiba terdengar suara gembala tua yang marah, karena air desa hampir habis. Banteng mendongak, membuat sang gembala ketakutan dan hanya berani mengayun cambuk dari jauh. Kinmu menepuk Banteng Hijau agar berhenti. Ling Yuxiu dan Hulinger pun segera turun dari punggungnya. Tetua desa ketakutan melihat Banteng Hijau raksasa, tapi Kinmu menjelaskan, jika kami hanya singgah untuk beristirahat. Saat tetua mendekat, ia kagum pada tubuh banteng yang kuat dan bertanya, mengapa warnanya hijau? Kinmu menjawab, dia keturunan naga, jadi warnanya begitu. Ketika tetua menyentuhnya dan bercanda soal beternak, Banteng Hijau kesal dan berkata, "Aku bukan sapi perah, hatiku sudah dimiliki." Tetua pun terkejut dan ketakutan sambil berkata, "Iblis." Kinmu menegaskan bahwa Banteng Hijau bukan iblis,
tapi Hulinger justru mengaku dirinya sebagai iblis. Tetua tersenyum, mengira mereka adalah bangsawan yang kabur, dan mengundang mereka beristirahat di desanya. Ling Yuxiu menyarankan menerima ajakan itu, karena Banteng Hijau sudah kelelahan dan sulit melanjutkan perjalanan. Qin Mu setuju, mengatakan mereka hanya akan bermalam sebentar, sebelum melanjutkan perjalanan esok pagi. Tetua tersenyum dan menawarkan Qin Mu tinggal beberapa hari, serta membantunya menggembalakan domba. Qin Mu setuju dan dengan cepat membantu, membuat tetua kagum pada kekuatannya. Ia lalu menggoda Ling Yuxiu yang hal itu membuatnya merasa malu. Mereka kemudian mengikuti tetua itu, menuju desa kecil terpencil di tengah hutan, berisi sedikit bangunan dan hanya dihuni para lansia. Qin Mu heran mengapa penduduknya begitu sedikit. Tetua tersebut menjelaskan, bahwa para pemuda desa telah ditangkap perang, menyisakan para lansia yang tak mampu pindah. Saat itu seorang nenek tua datang dengan ramah, dan ingin menyiapkan makanan, tapi Qin Mu menawarkan diri untuk memasak. Nenek itu tersenyum menanyakan asal mereka, dan tetua bercanda bahwa mereka pasangan muda yang kawin lari. Pipi Ling Yuxiu pun memerah, dan segera membantah dengan malu. Nenek tua menggoda Ling Yuxiu, memuji tubuhnya dan menyebut Qin Mu beruntung. Tetua ikut memuji Qin Mu yang sopan dan jujur. Nenek itu lalu bercanda, bahwa mereka harus pulang setelah kawin lari dan punya anak. Ling Yuxiu hanya bisa mengangguk malu, sambil gelisah membayangkan reaksi ayahnya, jika hal itu benar terjadi. Setelah makan malam bersama para lansia, Qin Mu membantu membersihkan peralatan makan. Mereka lalu dipersilakan memilih rumah kosong untuk bermalam. Saat menyiapkan kamar, Qin Mu tiba-tiba melihat dua cahaya melesat di langit, dan segera memperingatkan yang lain untuk masuk. Begitu mereka masuk rumah, dua pilar cahaya turun dari langit, menerangi desa seperti siang hari. Dua sinar emas di langit ternyata penglihatan para raja dukun, yang sedang mengamati wilayah itu. Qin Mu merasa lega saat sinar itu menjauh, meski tetap khawatir pada kanselir Basan. Ia menyadari jika Raja Dukun itu bisa datang mencari mereka, berarti kanselir Basan mungkin terluka atau terkepung. Setelah memastikan desa aman, Qin Mu mengajak yang lain untuk beristirahat. Qin Mu memberi Ling Yuxiu botol air liur naga untuk mengobati lukanya, dan ia mengingatkan agar dipakai sebelum tidur. Ling Yuxiu malu meminta bantuan mengoles bagian yang sulit dijangkau, namun Hulinger segera menawarkan diri untuk membantu. Malam pun berlalu tenang. Keesokan paginya, Qin Mu bangun lebih awal, mendengar ayam berkokok dan para lansia mulai beraktivitas. Suasana desa terasa damai, hingga terdengar suara nenek tua memanggil mereka untuk sarapan. Qin Mu membangunkan Ling Yuxiu, Banteng Hijau, dan juga Hulinger, lalu bersiap keluar dari rumah. Tiba-tiba terdengar suara dari luar desa, tampaknya dua orang sedang berdebat soal arah. Salah satunya mengaku pernah memblokir gerbang 100 hari, dan menolak dianggap tersesat. Qin Mu curiga dan segera menuju pintu desa, di mana ia melihat seorang pria buta dengan tongkat bambu, dan seorang pria tua berpisau besar di punggungnya. Mereka tampak seperti iblis. Qin Mu terkejut lalu gembira, saat menyadari dua orang itu adalah kakek buta dan kakek jagal. Ia memeluk mereka bergantian dengan haru. Namun si buta panik, mengira mereka kembali ke Dasu, dan berteriak memanggil kepala desa dan apoteker. Warga desa kagum melihat dua tetua cacat itu namun sangat kuat. Sementara Ling Yuxiu yang baru keluar kamar kaget melihat mereka, dan buru-buru masuk lagi, mengingat dua orang inilah yang dulu membuatnya ketakutan di sungai bergelombang. Qin Mu mengeluarkan karung dari pinggangnya, dan menampakkan tubuh bagian bawah berwarna emas. Ia bertanya pada kakek jagal apakah itu tubuhnya, namun jagal menolak dan berkata,
jika itu milik Grand Shaman yang dulu pernah ia lawan. Saat Kinmu menyentuh darah emasnya, tetesan darah itu hidup dan mencoba masuk ke tubuhnya. Kinmu cepat membakarnya dengan ki vital burung vermilion hingga lenyap, lalu ia menyimpulkan bahwa tubuh bawah kakek jagal kemungkinan kini berada di tubuh Grand Shaman. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.